Oke, adik-adik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk mengikuti kuliah politik dan pemerintahan Australia. Dan hari ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Australia ya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang politik luar negeri Australia. Nah, salah satu hal yang sangat menyenangkan di dalam mempelajari Australia adalah kita akan sangat mudah memperoleh referensi-referensi yang kita butuhkan hanya dengan mengandalkan internet gitu ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi Anda, bagi kita yang ingin meneliti tentang Australia karena sumber-sumbernya itu sangat melimpah gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari negara-negara yang bahasanya itu non-Inggris ya, non-Inggris itu kadang-kadang kita masih akan kesulitan karena tidak ada informasinya di internet. Tetapi untuk Australia ini karena memang bahasanya itu bahasa Inggris ya, kemudian negaranya adalah negara yang memang demokratis, terbuka, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang dipublish secara umum gitu ya, secara umum, sehingga akan memudahkan kita untuk mempelajari Australia. Nah, salah satu publikasi yang bermanfaat untuk mempelajari Australia itu adalah untuk mempelajari politik luar negeri Australia itu adalah Australian Foreign Policy White Paper ya. Oke, saya akan share screen untuk referensi tersebut agar saudara nanti juga dapat membaca dan dapat melihat seperti apa isinya, begitu ya. Oke, saya share screen ya. Foreign Policy White Paper itu berisi tentang rancang bangun, perencanaan lah gitu ya, perencanaan politik luar negeri Australia sejak tahun 2017 ke depan, ya termasuk sekarang ini. Nah, memang kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak diantisipasi, misalnya seperti masalah COVID, gitu ya. COVID itu kan muncul tahun 2019 ya. Mestinya tahun 2017 tidak terantisipasi bahwa akan ada COVID, gitu kan. Sehingga pasti akan ada perubahan-perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan ancaman yang muncul, gitu. Hanya saja secara basic sebetulnya sudah ada rancangan politik luar negeri Australia, gitu ya. Sudah ada rancangan politik luar negeri Australia yang dapat saudara baca di dalam Foreign Policy White Paper tersebut. Nah, coba Anda baca secara seksama ya dari Foreign Policy White Paper tersebut ya. Jadi ini Foreign Policy White Paper ini masih dikeluarkan pada masa Malcolm Turnbull ya. Kalau sekarang Perdana Menterinya siapa? Sekarang Perdana Menterinya bukan Turnbull lagi, tetapi siapa? Siapa? Scott Morrison, Ibu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Scott Morrison. Ya, jadi udah ganti Prime Minister. Australia itu memang kadang-kadang sering ganti Perdana Menteri. Pertama, pemilu di Australia itu memang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, gitu ya. Jadi lebih sering jika dibandingkan dengan Indonesia. 3 tahun sekali itu pemilu.
Nah, di dalam pemilu itu bisa terjadi pergantian Perdana Menteri, bisa juga tidak terjadi pergantian Perdana Menteri, belum tentu ya, tergantung pada hasilnya. Tetapi selain itu, sering juga terjadi perubahan atau pergantian kepemimpinan di dalam sebuah partai yang berkonsekuensi terhadap pergantian Perdana Menteri. Karena Australia itu menganut sistem demokrasi parlementer, di mana yang berhak memimpin pemerintahan itu adalah orang yang ditunjuk oleh partai yang pemenang, gitu kan? Jadi partai yang menang itu siapa? Partai pemenang pemilunya siapa? Nah, partai pemenang pemilu itulah yang kemudian berhak membuat kabinet. Kabinet itu berisi menteri dan prime minister. Prime minister itu adalah kepala dari para menteri, makanya namanya prime minister, ya, prime minister. Jadi kepala dari para menteri itu. Nah, para menteri itu bertugas untuk melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Itulah yang maka dibuatlah menteri gitu ya, dan kepala dari menteri adalah prime minister. Jadi tidak ada pemilihan perdana menteri di Australia karena sistemnya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada pemilihan presiden. Kalau di Australia tidak ada pemilihan presiden, tetapi adanya adalah pemilihan partai politik, dan partai politik yang menang itulah yang akan membentuk kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, perdana menteri pun kadang-kadang bisa dilengsarkan oleh partainya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang pemimpin partai itu bisa dikudeta. Nah, ini yang sering terjadi juga di Australia, tetapi itu nanti kita pelajari saja pada next meeting. Karena itu satu bahasan yang tersendiri ya, itu kan tidak agak berbelok dari topik kita pada pagi hari ini tentang politik luar negeri. Jadi, oke. Nah, ini masih perdana menteri kalau yang di sini masih Julie Bishop ya. Sekarang Menteri Luar Negerinya sudah ganti, bukan Julie Bishop, tapi siapa? Maris Payne kalau nggak salah. Maris Payne itu perempuan atau laki-laki? Perempuan, Ibu. Ya, bagus. Jadi Australia ini negara yang memang sering mempunyai Menteri Luar Negeri perempuan ya. Ya setidak-tidaknya ya Julie Bishop dan Maris Payne. Dan Maris Payne maupun Julie Bishop ini memang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap isu perempuan, ya. Nanti itu juga merupakan salah satu hal yang menarik untuk diteliti. Nah, jadi ini tolong nanti dibaca. Nah, ayo kita lihat kontennya secara garis besar ya. Jadi kalau Anda membaca Foreign Policy White Paper, ini Anda akan mengetahui apa toh yang menjadi landasan dari politik luar negeri Australia. Jadi kalau Anda pernah mengingat yang kita pelajari di dalam teori hubungan internasional ya, bahwa politik luar negeri itu didasarkan pada norma-norma yang ada di dalam negara tersebut ya, norma-norma. Kalau konstruktivis kan begitu ya, kalau teori konstruktivis itu mengatakan bahwa politik luar negeri itu didasarkan pada norma-norma. Di dalam Foreign Policy White Paper, di sini dijelaskan tentang Australian value, ya, Australian value. Nanti kita baca apa itu Australian value itu apa, ya. Jadi di sini akan kelihatan prinsip-prinsip dasar Australia itu apa. Ya, coba kita lihat ya. Akan kelihatan bagaimana Australian value itu seperti apa. Nih. Jadi di sini disampaikan bahwa
all government policy, including foreign policy, itu pasti merupakan ekspresi dari value masyarakatnya. Ini cocok ya dengan teori politik luar negeri, misalnya seperti kalau Anda ingat di dalam kuliah teori HI, itu ada misalnya model Schneider, ada konstruktivis, ada Cochrane ya, yang menceritakan bahwa norma politik di dalam negeri itu mempengaruhi politik luar negerinya. Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan national. Australia doesn't define its national identity by race, ya, religion, ya, but Australia itu menjunjung tinggi kemerdekaan ekonomi, ya, atau nanti ini freedom dari ekonomi itu ya dalam prakteknya nanti berupa liberalisasi perekonomian. Jadi perekonomian liberal demokrasi, ya, rule of law, racial and gender equality. Jadi itu di alinea ini loh, alinea ini kelihatan apa itu normanya, ya. Jadi kalau membaca bacaan perlu membaca dengan seksama sehingga kita tahu mana yang penting harus kita garis bawahi. Ya. Di sini Australia value itu adalah ini, economic freedom, liberal democracy, racial and gender equality. Prinsipnya ini, ya. Jadi kalau nanti ada yang tertarik misalnya mempelajari tentang pengaruh gender di dalam politik luar negeri Australia, ya memang iya gitu. Memang betul-betul disampaikan kok di dalam value di dalam white paper-nya aja memang ada statement itu gitu. Eksplisit ya, disampaikan secara eksplisit gitu. Apalagi terkait dengan liberal ekonomi liberal, kemudian demokrasi liberal, ya jelas gitu. Oke, jadi saya ulangi lagi, pada prinsipnya adalah ekonomi liberal, demokrasi liberal, kemudian rentetannya adalah gender equality, racial equality. Ya, oke. Australia is pragmatic, ya. We advocate liberal institution, universal value, and human rights. Jadi di sini kelihatan bahwa Australia itu politik luar negerinya itu bisa memuat norma-norma yang terkait dengan liberal institution. Artinya dia mendukung prinsip-prinsip demokrasi liberal, mendukung prinsip-prinsip perekonomian liberal. Jadi kalau Anda mau membuat garis bawah gitu ya, akan menggaris bawahi politik luar negeri Australia itu prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya apa? Apa? Yang keras? Liberal, ya. Liberal itu bisa dalam hal politik berupa demokrasi liberal. Dalam hal perekonomian bisa dalam bentuk perekonomian liberal seperti free trade, ya, mempromosikan free trade area misalnya. Nah, itu merupakan bukti konkret dari perekonomian liberal yang dijunjung tinggi oleh Australia itu. Gitu ya. Kemudian tentang human right, gitu. Human right ya, meskipun ya kadang-kadang norma itu ya kadang-kadang normanya seperti itu, kadang-kadang prakteknya ada yang tidak persis sama dengan normanya itu, ya kadang-kadang selalu akan terjadi hal-hal seperti itu, ya. Oke. Misalnya tentang human right, gitu. Human right itu kan juga
dia menyampaikan bahwa dia sangat menjunjung tinggi human right gitu. Tetapi kadang-kadang human right yang dijunjung tinggi itu juga sering-sering kontroversial gitu ya, sering-sering kontroversial. Seperti misalnya banyak juga negara ataupun masyarakat yang mengkritik kebijakan Australia terkait dengan imigran. Ya, itu banyak yang mengkritik gitu. Tetapi memang kita nanti juga akan melihat bahwa politik luar negeri Australia itu sangat mementingkan isu security.